Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Kurniawan dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung tahun 2021 dengan NPM 2114151022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang saya buat tentang perubahan ekosistem hutan pinus puncak Becici Linggo akibat kegiatan pariwisata. Perkembangan pariwisata merupakan salah satu upaya dalam menambah pendapatan suatu daerah yang dapat memberikan dampak positif dan negatif. Apa saja dampak positif dan negatif tersebut? Dampak positif yang dapat dirasakan salah satunya adalah dari aspek ekonomi, yaitu meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja, meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar, menaikkan penghasilan dari pajak pariwisata, dan juga dapat berperan sebagai multiplier effect atau dapat menggandakan kegiatan-kegiatan lain. Bachelor and Perch 2003. Dampak negatif. Dampak negatif yang dapat terjadi akan mempengaruhi komponen ekosistem seperti air, udara, tanah, vegetasi, kehidupan liar, dan lain-lain. Untuk wisata alam, perkembangan pariwisata akan menyebabkan berkurangnya manfaat dan fungsi dari hutan tersebut seperti konservasi keanekaragaman hayati dan konservasi komponen abiotik. Dampak lain juga dapat tidak mungkin bisa kita hindari adalah beban bagi lingkungan, antara lain tanah longsor, erosi, berkurangnya vegetasi, pembabatan pohon, koleksi vegetasi endemik yang berkurang, migrasi fauna, kuantitas dan kualitas menurun, dan emisi udara. Ismayanti tahun 2020. Kawasan wisata di Kecamatan Linggo dibagi menjadi 3 lahan yang dimanfaatkan untuk wilayah pengembangan, yaitu lahan kas desa, lahan pemerintah, dan lahan pribadi. Dari jenis lahan pengembangan tersebut terdapat 8 kawasan yang merupakan lahan pemerintah, 8 kawasan lahan pribadi, dan 3 kawasan pariwisata menggunakan lahan desa. Kecamatan Linggo memiliki banyak potensi pariwisata, salah satunya adalah Hutan Pinus Becici. Hutan Pinus Becici berada di Desa Muntuk, Kecamatan Linggo yang terletak tidak jauh dari Hutan Pinus Mangunan. Hutan pinus seluas 4,4 hektar dengan hawa yang sejuk dan pemandangan yang indah, dan pada tahun 2017 menjadi salah satu objek yang dikunjungi oleh mantan Presiden Amerika Serikat Barack Hussein Obama saat di Indonesia, Juraya 2017. Objek wisata yang dibuka pada awal 2015 memiliki fungsi ganda pada saat itu, yaitu rata-rata pohon pinus di sekitar hutan ini diambil getahnya guna dijadikan terpentin yang langsung dikelola oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan semenjak ramai dikunjungi oleh pengunjung, kegiatan menyadap getah di pohon pinus dihentikan untuk lebih difokuskan sebagai objek wisata yang dikelola oleh Pokdarwis, kelompok sadar wisata setempat. Hutan Pinus Becici merupakan hutan yang masuk dalam kawasan lindung. Dalam pengelolaan kawasan lindung perlu diperhatikan beberapa aspek dalam pengelolaannya agar ekosistem kawasan lindung tetap terjaga. Republik Indonesia 1990. Dalam penentuan arahan kawasan hutan lindung perlu diperhatikan ekosistem baik biotik maupun abiotik yang terdapat pada suatu kawasan. Potensi yang dimiliki oleh kawasan hutan lindung tersebut yang digunakan sebagai pertimbangan dalam pengelolaan Sineri dan Mahmud 2014. Perkembangan pariwisata di wilayah ini terlihat cukup pesat dari tahun 2015. Hal ini menimbulkan keresahan penurunan kualitas lingkungan dengan adanya perubahan ekosistem yang terjadi. Tujuan penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi pada ekosistem hutan pinus Becici akibat adanya kegiatan pariwisata yang berkembang di daerah tersebut. Penelitian ini dapat digunakan untuk menyusun suatu arahan pedoman mengenai perubahan ekosistem hutan pinus Becici sebagai dokumen acuan pengembangan pariwisata dengan konsep ramah lingkungan. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode campuran atau mixed method. Metode ini menggunakan pengumpulan dan analisis kuantitatif maupun kualitatif dengan satu atau beberapa pendekatan yang diintegrasikan pada suatu atau beberapa tahapan penelitian. Metode yang dilakukan diantaranya pengumpulan data primer dan sekunder, dan analisis data. Teknik pengumpulan data. Tahap awal dalam pengumpulan data primer adalah dengan observasi dan survei lapangan. Observasi dan survei dilakukan dengan
melakukan pengamatan secara menyeluruh mengenai kegiatan yang ada di kawasan wisata hutan pinus Puncak Becici. Diamati pula faktor yang cenderung mempengaruhi perkembangan pariwisata yang menyebabkan perubahan. Metode yang dilakukan pada tahap pengumpulan data primer lainnya adalah dengan wawancara. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dan pihak tertentu agar mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung kepada stakeholder dan masyarakat pelaku wisata. Dilakukan diskusi dengan stakeholder terkait untuk memberikan masukan dan mendapatkan data terkait dengan penelitian. Pengolahan dan analisis data. Sistem Informasi Geografi atau SIG, perubahan tutupan lahan dari wilayah dapat dilakukan untuk mendeteksi perubahan lingkungan pada suatu wilayah. Data perubahan tutupan lahan secara periodik dapat mengidentifikasi beberapa luas suatu lahan atau bertambahnya suatu lahan. Data tutupan lahan secara periodik bisa dilihat dalam satu data satelit. B. Potensi dampak lingkungan. Potensi dampak lingkungan dianalisis berdasarkan faktor-faktor abiotik dan biotik yang mengalami perubahan. Perubahan-perubahan dapat dilihat pada saat survei lapangan dan observasi, sedangkan analisis historik kawasan wisata bisa didapatkan dari hasil diskusi dan wawancara. Menghubungkan antara kondisi existing dan histori dapat dianalisis secara deskriptif, berupa perubahan penggunaan lahan yang terjadi. Pengembangan fisik fasilitas kawasan wisata. Secara umum, arah pengembangan kawasan di Puncak Becici sudah ada dalam bentuk peta kawasan wisata Puncak Becici yang terpampang di pintu masuk kawasan. Aturan yang sudah dibuat di kawasan puncak ini untuk mengatur dan membatasi kegiatan wisata di kawasan Puncak Becici masih terbatas pada aturan normatif saja, belum mengarah pada aturan terkait dengan kawasan lindung sebagai suatu kawasan yang spesifik, seperti aturan dilarang merokok, dilarang menginjak tanah selain di jalan setapak, dilarang merusak tanaman, dan lain sebagainya. Dalam pembunuhan fasilitas di kawasan puncak ini, sudah dibangun beberapa sarana umum yang bisa dimanfaatkan oleh pengunjung dalam menikmati keindahan alam di Puncak Becici. Berikut adalah sarana yang disediakan pengelola wisata di kawasan hutan pinus Puncak Becici. Jaringan air bersih, sanitasi dan penyaluran limbah, sistem persampahan, jaringan jalan atau pedestrian, kios dan warung, amphitheater atau panggung dan gazebo, sarana parkir kendaraan, talut pengaman tebing. Analisis perubahan ekosistem. Perkembangan kawasan wisata dapat menjadi faktor yang mempengaruhi perubahan ekosistem. Perkembangan yang dapat mempengaruhi hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator seperti kunjungan wisatawan yang selalu meningkat dalam kurun waktu 5 tahun, fasilitas pariwisata yang selalu meningkat dan yang awalnya hanya 2 menjadi 21 kemudian menjadi 27, bertambahnya atraksi wisata dengan banyaknya kegiatan wisata yang dapat dilakukan dan masyarakat bersedia untuk berpartisipasi sebagai penyedia fasilitas pariwisata. Perubahan geofisik ada air, udara, tanah, vegetasi, dan kehidupan satwa. Perubahan luasan tutupan lahan dari suatu wilayah dapat dilakukan untuk mendeteksi perubahan lingkungan pada suatu wilayah. Data perubahan tutupan lahan secara periodik dapat mengidentifikasi seberapa luas berkurangnya suatu lahan atau bertambahnya suatu lahan. Kesimpulan, perkembangan kawasan wisata hutan pinus Puncak Becici Delinggo menyebabkan perubahan fisik pada kawasan tersebut. Kemudian perubahan-perubahan yang terjadi dapat dilihat dari perubahan luas, bukaan atau tutupan lahan yang meningkat dan pembangunan fasilitas kawasan wisata yang meningkat. Total luas bukaan tutupan lahan pada tahun 2019 adalah sekitar 2,19 hektar. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.